Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga, kerabat, para sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di antara sejarah besar dalam Islam yang terjadi pada bulan Syawal adalah Perang Khandaq, yaitu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Peristiwa Khandaq membuat umat Islam mendapatkan kedudukan lebih kuat dan strategis dalam konstelasi politik suku Arab. Perang antara 3.000 umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil. Bahkan menurut Syekh Wahbah Zuhaili, jumlah kaum kafir mencapai 15.000 pasukan dengan koalisi antara kaum kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi lainnya. Perang Khandaq dipicu oleh seruan dan ajakan orang-orang Yahudi saat itu kepada beberapa kelompok dan pembesar suatu suku. Lantaran mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Tidak hanya itu, kaum Yahudi merasa iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih umat Islam. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya, sebab terjadinya Perang Khandaq adalah ulah orang Yahudi. Keluar sebagian golongan dari Bani Nuzair dan Bani Quraizah, kemudian menghadap orang-orang Quraisy di Mekah. Lantas mereka mengajaknya untuk memerangi Rasulullah SAW. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, sesungguhnya agama kalian lebih baik dari agama Muhammad. Setelah itu mereka menghadap kepada kelompok Ghatafan, Kaisan, Bani Marrah, dan Asja, dan mengajaknya untuk berperang ke Madinah. Maka kedua kelompok kafir penyembah berhala dan ahli kitab itu sepakat untuk membentuk tentara di bawah kepemimpinan Abu Sufyan. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan yang cemerlang. Seorang sahabat pendatang dari Persia itu mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Harran Waqin dan Harrah Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh, sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi diterima oleh Rasulullah beserta para sahabat yang lain, karena mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Kemudian dimulailah proses penggalian. Di bawah panasnya terik matahari, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mulai menggali tanah, yaitu dengan ukuran panjang mencapai 5.000 zira atau sekitar 3 km, lebarnya sekitar 4-6 meter, dan dengan kedalaman sekitar 5,5 meter. Yang perlu dijadikan teladan dalam penggalian ini bahwa Rasulullah SAW tidak hanya memerintahkan para sahabatnya, melainkan menjadi pengawal dan ikut bergotong royong sampai penggalian itu selesai. Ketika pasukan Quraisy dan berbagai konspirasinya tiba di Madinah, mereka dikagetkan dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk masuki kota Madinah guna menyerang kaum muslimin. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit tersebut, namun selalu gagal. Lalu mereka berkata, ini parit adalah tipu daya, tidak ada orang Arab yang bisa tertipu. Maka terjadilah benturan. Sebagian kaum musyrikin menembus pertahanan parit, melempari dengan batu, dan ada juga yang menerobos dengan kudanya. Namun semuanya celaka, bahkan banyak yang mati.
Sebelum pertempuran berkecamuk antara kaum muslimin dan pihak musuh, Rasulullah dan para sahabat merasakan sangat ketakutan. Kemudian datanglah seorang sahabat, ialah Nu'aim bin Mas'ud dari golongan Bani Ghatafan. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah masuk Islam, dan kaumku tidak mengetahui bahwa aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Engkau hanya seorang dari pihak kami. Kembalilah kepada kaummu, karena sesungguhnya perang ini, perang Khandaq, adalah tipu daya." Setelah itu, Nu'aim berangkat menuju kubu Bani Quraizah, dan ia berhasil meyakinkan mereka untuk tidak ikut dalam pertempuran melawan Rasulullah. Nu'aim berkata kepada mereka, "Jangan kalian membantu mereka, yaitu kaum Quraisy, untuk memerangi Nabi Muhammad, sebelum kalian minta jaminan kepada kedua sekutu kalian, yaitu pemuka atau bangsawan terpandang dari mereka, sebagai jaminan atas peperangan ini, atau kalian akan mati bersama-sama dengan mereka." Lalu selanjutnya Nu'aim bergerak beranjak menuju kubu Quraisy dan kubu Ghatafan, dan ia kembali berhasil merayu mereka agar tidak melanjutkan serangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nu'aim berkata bahwa Bani Quraisyah telah menyesal memutus perjanjian dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka berjanji akan membantu Rasulullah untuk menghadapi pasukan Ahzab. Tidak berakhir sampai di situ. Setelah Nu'aim yakin bahwa pasukan Ahzab tidak akan melancarkan serangan kepada kaum muslimin, diam-diam ia pergi bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW, dan datanglah pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada nabinya, yaitu berupa badai pasir yang meluluh lantakkan tenda-tenda dan menakut-nakuti tunggangan musuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke negerinya masing-masing dengan kekalahan yang memalukan. Kejadian itu menjadi bukti kebenaran firman Allah yang telah menjanjikan kemenangan kepada para nabinya, dan bahkan akan meluluh lantakkan pihak sekutu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 9, Allah menerangkan, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa angin yang Allah kirimkan saat itu adalah angin Sabak, yaitu angin yang sangat dingin dan keras tiupannya. Ibnu Katsir juga menyampaikan sebab diberangkatkannya angin Sabak pada malam itu, bahwa angin selatan berkata pada angin utara di malam pasukan Ahzab ingin menyerang Rasulullah, "Marilah kita pergi untuk menolong Rasulullah." Namun angin utara menjawab, "Sesungguhnya hawa panas tidak dapat mengalir di malam hari." Oleh sebab itu, angin Sabaklah yang berangkat untuk membinasakan pasukan Ahzab. Adapun beberapa pesan yang dapat diambil dari peristiwa perang Khandaq adalah: yang pertama, Rasulullah membuka diri untuk bermusyawarah. Rasulullah tidak serta-merta mengambil keputusan, namun beliau bermusyawarah kepada sahabatnya, menanyakan apa hal yang harus diambil, langkah yang harus diambil, langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Yang kedua, Rasulullah tidak serta-merta sebagai seorang pemimpin diam, duduk atau memerintahkan saja, namun beliau ikut turut serta bergotong royong menggali parit sebagai tindak lanjut dari keputusan yang sudah dicapai dalam musyawarah tersebut. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.